di mana zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki penghasilan dari pekerjaan atau profesi yang dijalankannya, baik itu berupa gaji, upah, atau pendapatan lainnya. Zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim setiap tahunnya, dengan besaran zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan yang diperoleh selama setahun. Tujuan dari zakat profesi adalah untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di antara umat muslim serta memberikan dukungan bagi kaum fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Menurut Yusuf Qaradawi, zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan yang memenuhi nisab atau batas minimum untuk bisa berzakat. Selanjutnya, ada yang dimaksud dengan landasan normatif zakat profesi, di mana yang pertama Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 267, di mana yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Yang kedua yaitu Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, di mana yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan orang-orang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, di mana sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, zakat adalah harta yang diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Di mana dari landasan normatif tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat profesi merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki penghasilan dari pekerjaan atau profesi yang dijalankannya, dan besaran zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan selama setahun. Tujuan zakat profesi adalah untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memberikan dukungan kepada orang yang membutuhkan. Baik, selanjutnya ada yang dimaksud dengan landasan filosofis zakat profesi, di mana yang pertama yaitu ada yang dimaksud dengan konsep kepemilikan dalam Islam, di mana dalam Islam harta bukanlah milik mutlak individu, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayakan harta kepada manusia sebagai amanah. Oleh karena itu, manusia memiliki kewajiban untuk menggunakan harta tersebut secara bijak dan memberikan bagian dari harta tersebut kepada yang berhak menerimanya, seperti zakat profesi. Yang kedua, ada yang dimaksud dengan prinsip keadilan sosial, di mana zakat profesi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Dengan memberikan zakat profesi, maka
selanjutnya, di mana ada yang dimaksud dengan meningkatkan rasa empati, di mana ketika seseorang memberikan zakat profesi, maka ia dapat meningkatkan rasa empati dan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Hal tersebut dapat membantu membangun kebersamaan dan solidaritas antar sesama. Poin selanjutnya atau poin yang terakhir yaitu ada yang dimaksud dengan meningkatkan keberkahan, di mana dalam Islam memberikan zakat profesi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memberikan zakat profesi, maka seseorang akan merasa lebih bersyukur atas penghasilannya dan berusaha lebih keras untuk mendapatkan rezeki yang halal, di mana dari landasan filosofis tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat profesi bukan hanya sekadar kewajiban dalam Islam, namun merupakan cara untuk mewujudkan prinsip keadilan sosial, meningkatkan rasa empati, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya ada yang dimaksud dengan landasan sosial zakat profesi. Yang pertama, ada yang dimaksud dengan solidaritas sosial, di mana zakat profesi merupakan salah satu cara untuk memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Dengan memberikan zakat profesi yang memiliki penghasilan yang lebih tinggi dapat membantu orang yang memiliki penghasilan yang lebih rendah. Hal tersebut dapat membantu membangun kebersamaan dan saling membantu dalam masyarakat. Poin selanjutnya, ada yang dimaksud dengan dukungan sosial, di mana zakat profesi juga dapat dianggap sebagai dukungan sosial bagi orang yang kurang mampu. Orang yang kurang mampu dapat menerima zakat profesi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka dapat hidup dengan lebih layak. Selanjutnya, ada yang dimaksud dengan kesenjangan kesejahteraan sosial, di mana melalui zakat profesi orang yang kurang mampu dapat diberikan dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. Poin selanjutnya, ada yang dimaksud dengan pengurangan kemiskinan, di mana zakat profesi dapat membantu mengurangi kemiskinan di masyarakat. Orang yang kurang mampu dapat menerima bantuan profesi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka dapat hidup lebih layak dan terhindar dari kemiskinan. Dari landasan sosial tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat profesi merupakan salah satu cara untuk memperkuat solidaritas sosial dan dukungan sosial bagi orang yang kurang mampu. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan di masyarakat. Baik, selanjutnya ada yang dimaksud dengan landasan historis zakat profesi, di mana landasan historis zakat profesi dapat ditemukan dalam sejarah awal Islam, di mana ketika Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat Madinah yang baru, ia menetapkan beberapa aturan tentang zakat, termasuk zakat profesi. Pada saat itu, zakat profesi dikenakan pada para pedagang, petani, dan pengrajin yang memiliki penghasilan yang tetap atau yang tidak tetap. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, zakat profesi semakin ditekankan dan diatur dengan lebih rinci. Umar bin Khattab menegaskan para pejabat untuk mengumpulkan zakat dari para pedagang dan pengrajin dan memberikan bantuan finansial kepada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, pada masa
kekhalifahan Utsman bin Affan, zakat profesi semakin diatur dengan rinci dan dibuatkan peraturan yang mengatur besaran zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap profesi. Utsman bin Affan juga memperluas cakupan zakat profesi untuk mencakup berbagai jenis profesi seperti nelayan dan pelaut. Dalam sejarah awal Islam, zakat profesi dianggap sebagai salah satu bentuk kewajiban sosial dan keadilan yang harus dipenuhi oleh umat Muslim. Melalui zakat profesi, kesenjangan sosial dapat dikurangi dan orang yang kurang mampu dapat diberikan bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, selanjutnya ada yang dimaksud dengan landasan hukum kewajiban zakat profesi, di mana poin yang pertama ada yang dimaksud dengan Al-Quran, di mana ayat yang menjadi dasar kewajiban zakat adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 177, Quran surah Al-Maidah ayat 55, Quran surah At-Taubah ayat 60, dan Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Selanjutnya, poin yang kedua ada yang dimaksud dengan hadis, di mana beberapa hadis yang menjadi dasar kewajiban zakat antara lain hadis Jabir bin Abdullah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam harta yang kamu berikan sebagai zakat ada hak orang miskin, orang yang membutuhkan, pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, dan orang yang baru masuk Islam yang membutuhkan bantuan." Selanjutnya ada yang dimaksud dengan ijma, di mana para ulama sepakat bahwa zakat profesi adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki penghasilan dari profesi tertentu, dan jumlahnya diatur berdasarkan besaran penghasilan yang diterima. Poin yang selanjutnya ada yang dimaksud dengan kias, di mana zakat profesi juga dapat disimpulkan dari analogika dengan zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta tertentu. Berdasarkan landasan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki penghasilan dari profesi tertentu, dan besaran zakatnya diatur berdasarkan besaran penghasilan yang diterima. Kewajiban zakat tersebut didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, maupun qiyas. Baik, di sini saya akan membahas tentang nishab, waktu, kadar, dan cara mengeluarkan zakat profesi perusahaan. Yang pertama ada nishab, di mana nishab zakat profesi adalah 85 gram emas atau setara dengan nilai uang yang bisa memenuhi kebutuhan pokok hidup selama 1 tahun. Kedua, waktu, di mana zakat profesi perusahaan harus dikeluarkan setiap tahun setelah perusahaan mencatat kemampuan bersihnya. Ketiga, kadar, di mana kadar zakat profesi perusahaan adalah 2,5% dari keuntungan bersih perusahaan setelah dikurangi dengan biaya operasional dan biaya yang harus dibayarkan. Keempat, cara mengeluarkan zakat profesi perusahaan, di mana zakat profesi perusahaan dapat dikeluarkan dengan cara membayar langsung ke lembaga pengelolaan zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas atau lembaga zakat lainnya. Selain itu, perusahaan juga dapat membuat program Corporate Social Responsibility atau CSR atau program donasi dengan menggunakan dana zakat sebagai sumber dana. Perusahaan harus memastikan bahwa dana
setelah berlalunya 1 tahun dari waktu memulai usaha. Selanjutnya yaitu ada investasi properti dalam zakat profesi. Investasi properti termasuk dalam kategori harta zakat profesi. Sehingga jika investasi properti tersebut mencapai nisab, maka harus dikeluarkan zakat profesi. Nisab zakat profesi adalah sebesar 85 gram emas atau setara dengan nilai uang yang dapat mencapai puluhan juta rupiah, tergantung pada harga emas yang berlaku saat itu. Kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari nilai investasi properti yang dimiliki. Waktu pengeluaran zakat profesi dapat dilakukan setiap tahun zakat berjalan atau pada saat ada kebutuhan pengeluaran zakat. Cara mengeluarkan zakat profesi dari investasi properti dapat dilakukan dengan beberapa cara. Antara lainnya, yang pertama dikeluarkan langsung oleh pemilik investasi properti. Kedua yaitu dikeluarkan oleh perusahaan yang mempunyai kebijakan untuk mengeluarkan zakat dari lembaga yang diperoleh dari investasi properti. Ketiga atau yang terakhir, dikeluarkan oleh pihak kerja seperti lembaga pengelolaan zakat atau badan amil zakat yang ditujukan oleh pemilik investasi properti. Selanjutnya yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah dalam zakat profesi dapat memiliki dua sisi, yaitu sebagai harta yang wajib disakatkan atau sebagai mustahik yang berhak menerima zakat. Sebagai harta yang wajib disakatkan, prima asuransi syariah yang sudah dibayarkan oleh pemilik polis dapat dihitung sebagai bagian dari harta zakat profesi jika nilainya mencapai nisab. Kadar zakat yang harus dikeluarkan dari prima asuransi syariah adalah sebesar 2,5% dari nilai prima yang sudah dibayarkan. Namun jika prima tersebut belum dibayarkan dan hanya merupakan tagihan, maka tidak dihitung sebagai harta zakat profesi. Selanjutnya, sebagai mustahik yang berhak menerima zakat, pihak yang mengalami musibah atau kecelakaan yang tercakup dalam polis asuransi syariah dapat menjadi penerima zakat. Dalam hal ini, zakat yang diberikan dapat digunakan untuk membantu membayar prima asuransi atau membantu mengganti kerugian yang diderita. Namun, sebelum memberikan zakat kepada penerima asuransi syariah, perlu dipastikan bahwa penerima zakat tersebut memenuhi syarat sebagai mustahik dan bahwa dana yang diberikan akan digunakan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip zakat yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pengeluaran zakat profesi terhadap usaha sarang burung walet dan tanaman anggrek. Ketentuan persentase zakat 2,5% antara lain berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW bersabda tentang zakat emas dan perak. Jika engkau memiliki 20 dinar emas, maka harus dikeluarkan zakatnya setengah dinar atau 1/40 atau 2,5%. Nas yang sama akan kita temukan pada hadis riwayat Abu Daud. Hasil usaha sarang burung walet bersifat musiman, maka zakatnya dikiaskan atau dianalogikan pada zakat pertanian. Nisabnya senilai 653 kg gabah atau gandum dikeluarkan pada saat panen dengan kadar zakat 5% setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada Al-Quran surat Al-An'am ayat 141. Pengeluaran zakat hasil usaha tanaman anggrek juga perlu dikeluarkan, mengingat zakat adalah salah satu rukun iman yang wajib ditunaikan apabila melebihi kadar tertentu, agar harta senantiasa mengalir antara orang kaya, orang fakir, miskin, dan berguna di dunia sampai kelak di akhirat. Selanjutnya yaitu hitungan zakat tanaman anggrek dikeluarkan setiap kali panen dengan hitungan apabila penyiraman dengan air hujan adalah 10%, sedangkan jika menggunakan alat atau disiram sendiri maka zakatnya adalah 5%. Adapun tanaman anggrek di sini masuk ke dalam hitungan 5% setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut.
tersebut dan melihat tanaman anggrek penyiraman dilakukan oleh petani anggrek